Sumpah ini mukanya kok cakep banget. Gak apa ya cakep. Ini nggak kelihatan Jir kalau ini. Ini nggak bisa dilepas. Ini di belakang. Sini ada kamu nggak? Ih, baju kita keren. Oh iya sama. Buset, gua udah berasa pegangan. Gak ada apa-apa. Gua kemarin langsung banyak. Ini serius kita ditinggal berdua doang ini. Kalau dia tiba-tiba ngagetin dari pintu. Oh. Sumpah itu lagi cakep banget, sumpah gue lagi cakep banget di sini tolong. Jir gak ada orang ini. Jadi tadi dia dari zoom. Putih bener perasaan ya? Oh my god. Apa ini gini yang seru cok? KKN kali ya? Halo Mi. Halo, kita hari ini mau cerita tentang apa Kak Vina? Horror time. Jadi sekarang kita akan lagi-lagi membaca cerita-cerita horor. Kenapa? Karena kemarin kita udah hari Kamis ya. Kemarin kita udah ada sekarang nih part 2-nya. Part 2-nya kita akan ngebahas kembali tentang cerita-cerita horor, guys. Nah, buat teman-teman semua nih yang punya pengalaman horor, itu boleh tuh cerita-cerita aja, komen aja langsung biar kita bacain gitu. Langsung aja nih Kak, kita bacain kita bacain dari Fahmi Ahmad. To be honest guys, katanya KKN bagi si Faiz itu berarti banyak hal. Realitanya itu nggak benar-benar seperti ekspektasinya si Faiz katanya. Kita mulai ceritanya di lokasi. Jadi kegiatan KKN-nya ini lokasinya itu ada di sebuah kabupaten, khususnya di sebuah kelurahan. Namun kelurahan ini enggak seperti banyak kelurahan. Karena akses lokasinya itu cukup terjangkau, tapi jarak tempuh yang lumayan jauh dari kota dan jauh di ketinggian. Itu yang membuat halnya berbeda, guys. Nah, si Faiz ini diberi tempat rumah kosong di ujung sebuah gang kecil, tepatnya di depan sebuah sekolah menengah. Untuk rumah sekitar lokasi cuma ada 2 rumah nih Kak Vina dalam gang tersebut. Itu pun rumahnya mencekam, tidak lagi terhindar. Itu pun rumahnya yang ditempatin cukup jauh dari rumah yang disebutin si Faiz. Apabila hari berganti malam, suasananya katanya cukup serem, guys. Tiap malam itu ada gonggongan anjing dan suara dari serangga-serangga dan hembusan angin yang berlalu. Ini dari tempatnya aja udah serem ya Kak Vina ya. Parah. Nah, terus ada kejadian mistis. Di kejadian mistisnya itu mulanya kejadian ini dialami oleh para kaum lelaki karena gitu. Karena mereka itu hendak berdiskusi untuk menentukan siapa calon yang akan khutbah di Jumat esok hari. Dan ternyata tepat pada malam Jumat, entah kebetulan atau tidak. Dan pokoknya diskusi itu tuh berjalan di malam Jumat tuh ceritanya gitu. Nah, sembari berdiskusi, lampu di tempat mereka itu tiba-tiba mati gitu. Kemudian
Kemudian terdengar suara jeritan kaum Hawa yang berasal dari halaman posko. Ternyata salah satu teman mereka itu terkena fobia terhadap gelap gitu. Dan akhirnya si teman yang punya fobia ini pingsan. Nah, terus mereka akhirnya lari. Dan si cowok-cowok ini akhirnya lari terus karena mereka pengen tahu apa yang lagi sebenarnya terjadi gitu. Nah, terus akhirnya salah satu di antara mereka itu ngangkat si cewek yang teriak ini, akhirnya terus ngebaringkannya gitu mungkin di tempat tidur. Sampai akhirnya ketika ia tersadar, ia dikagetkan oleh tangisan. Tangisannya itu khas seorang cewek yang sedang ketakutan. Wow. Terus ia kemudian memanggil nama saya. Wow. Manggil nama Faiz katanya guys. Dan mencoba untuk meminta tolong. Terus dia pun akhirnya ngomong tuh, ada apa nih gitu kan, sampai dia pun mengulang kata yang sama tiap kali ia memanggil saya. Dan tiba-tiba ia tersenyum dan kemudian tertawa. Satu ruangan pun hening. Kami hanya bergumam berharap apa yang kami takutkan tidak terjadi. Ternyata katanya si anak ini yang tadi teriak itu kerasukan gitu, menjadi sosok Lili yang bukan mereka kenal gitu. Nah, terus si Lili ini tersenyum kepada si Faiz ya, kepada si Faiz, seolah-olah dia itu melihat ke arah orang yang sudah lama dia kenal gitu. Naasnya ketika si Faiz ini memberanikan diri untuk mencoba berkomunikasi dengannya, si Lili ini tuh terus tersenyum kemudian pingsan. Terus dia bangun, menatap si Faiz dan kemudian pingsan lagi, katanya kayak gitu. Terus si Faiz tuh mencoba untuk membantu menyembuhkannya dari kejadian itu. Yang sebelumnya dia pernah lihat nih gitu kejadian-kejadian ini di YouTube gitu. Ini tuh katanya memang terdengar konyol, katanya kayak gitu. Teman seposko pun terdiam sampai kayak dari mana nih gitu ya bisa hafal pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu. Terus katanya kata si Faiz dengan santainya ya dari YouTube, katanya kayak gitu. Saat itu suasananya masih mencekam. Singkat cerita, keesokan harinya ia sudah sadar sepenuhnya meskipun bangun cukup terlambat dari biasanya, katanya kayak gitu. Nah, ceritanya itu gak berhenti di situ. Jadi ceritanya tuh gak berhenti sampai si Lilinya ini kerasukan, enggak guys. Jadi beberapa hari abis kejadian itu si Faiznya pun mengalaminya. Apa tuh? Jadi pada saat itu si Faiz itu ingatnya sekitar pukul 2 malam si Faiz kebangun. Nah dia kebangun, terus apa yang membuat si Faiznya kebangun guys? Jadi si Faiznya itu ngerasa kalau ketika tidur di kamar itu bersama dengan sebut aja namanya Haikal, ada suara-suara yang sedang memanggilnya. Kemudian si Faiz itu kebangun. Setengah sadar kemudian dia melihat sosok wanita. Wajahnya itu nggak terlihat jelas, tapi itu sedang bersandar di depan jendela, pakai baju putih, rambutnya sepundak, dan terus manggil-manggil si Faiz. Nah, ketika Faiz terbangun dan ingin beranjak dari tempat tidurnya, Faiz kemudian terbalik kembali. Tapi sesaat setelah itu, Faiz melihat banyak sekali orang di kamar itu yang sedang memandanginya dan memegangi Faiz. Nah, si Faiz coba nih tutup mata buat maksa untuk tidur karena berharap bangun biar cepet-cepet bangun dah, biar cepet-cepet udah di pagi hari. Nah, terus malangnya si Faiz ini kebangun lagi sekitar pukul 3 kurang beberapa menit. Nah, Faiz shock dong karena nggak bisa percaya apa yang dilihatnya gitu. Terus si Faiz yakin nih diri sendiri kalau itu semua cuma halusinasi, itu semua cuma alam mimpinya si Faiz aja gitu. Nah, terus si Faiz itu satu-satunya orang di posko yang cukup berani yang berhubungan sama hal-hal yang berbau mistis. Jadi walaupun dia digangguin, dia masih berani gitu. Nah, terus si Faiz bingung nih apa yang terjadi, kenapa gitu. Nah, esokan paginya, udah pagi nih ceritanya, dia termenung karena nggak percaya apa yang dilihatnya guys. Jadi dari depan posko kami pernah terjadi tragedi bunuh diri seorang remaja wanita yang pernah bersekolah di tempat tersebut. Sampai saat ini nih ceritanya ditulis
si Pais itu nggak bisa coba melupakan hal itu karena pada saat KKN itu benar-benar traumatis buat Pais gitu loh. Dan berharap si Pais ini bakal lupa sama kejadian itu, tapi kayaknya agak susah ya buat ngelupainnya. Dan mulai dari hari itu Pais gak berani lagi nih ngelakuin hal-hal yang kayak sebelumnya. Mungkin sebagian Pais berpesan, mungkin bagi sebagian orang cerita ini terlalu mengada-ngada atau mungkin hanya dianggap sebagai sebuah halusinasi. Tapi Pais yakin nih apa yang dilihat itu benar-benar nyata. Dan Pais sempat ngeliat jam di HP-nya itu terjadi 1 jam sebelum dia benar-benar terbangun dari kejadian mistis tersebut. Nah, kalau dari Kak Vina sendiri tanggapannya apa nih? Berarti sebenarnya si apa ya, yang sebenarnya yang perlu ditanyain adalah berarti si Pais ini mungkin mirip dengan seseorang yang si cewek ini si almarhum gitu ya, almarhum yang tadi tragedi bunuh diri itu rasain gitu, ketemu atau mungkin bahkan pelakunya gitu, kayak lagi berita-berita sekarang nih gitu kan. Mungkin mirip itu, dalam tanda kutip mirip aja, sampai akhirnya ya dia merasa kayak oh nih kayaknya nih kenal nih kayaknya gitu, mungkin gitu. Cuman ya sebetulnya kalau aku jadi Pais juga pasti ngerasa wow sih gitu ya, tiba-tiba wih kenapa nih gue ditunjuk-tunjuk deh kayak gitu. Cuman dia karena mungkin udah belajar dari YouTube juga kali ya Kak. Jadi mungkin makhluk itu tuh paham gitu kali ya sama orang-orang yang udah coba untuk masuk ke dunia hal itu gitu. Wow, serem sih. Agak serem ya. KKN selalu banyak cerita seremnya sih kayaknya. Dulu kakak KKN? Enggak, aku nggak ada KKN gitu. Cuman denger cerita KKN tuh pasti ada aja. Apalagi kalau KKN itu di tempat di pulau-pulau ya, di tempat-tempat kampung kecil lah yang jauh dari keramaian kota tuh kayak pasti gak bakal nggak ngerasain pelosok gitu lah Kak. Gak bakal mungkin gak ngerasain gitu loh. Jadi kita apa lagi nih ceritanya nih? Sebelumnya kita say hi dulu buat teman-teman yang sudah bergabung. Ini hari Jumat guys, kemarin malam Jumat. Nanti kita balik lagi pakai cosplay Halloween kali ya. Jangan lupa kalau misal kalian punya pengalaman-pengalaman mistis di rumah, di sekolah ataupun dimanapun, boleh langsung cerita aja, nanti kita baca. Kita bakal bacain apa ya? Ini kali ya. Nah, tapi sambil nyari nih Kak, ternyata banyak loh Kak artis-artis. Wih, oh my god, hai Kak, salam kenal, kami dari Bengkulu. Halo Okta. Okta ada ini nggak? Ada cerita serem nggak? Boleh di-share, nanti aku bacain gitu. Hai Okta. Ini kita lagi nyari cerita-cerita yang serem deh guys. Karena kemarin kita bahas ini Kak, rumah Vira Merah, terus kejadian neneknya yang punya tetangga yang sirik. Oke. Wah banyak lah nih, kita bakal baca lagi nih cerita-ceritanya. Ilmu hitam coba ya. Nih. Oh, ini. Nggak boleh. Nih guys, jadi nggak ada, ya udah dengerin nih Okta nih, seru nih kayaknya nih. Nah, wow, serem. Lumayan ya. Nih. Oke. Jadi Kak, ini dari Leona nih Okta nih. Ini kelihatan nggak? Oke. Ini dari Leona, katanya kejadiannya ini tahun 2017. Jadi mantannya itu punya usaha di Bali dan biasanya suka kesana nih untuk visit dia 1 tahun atau 2 kali. 1 tahun 2 kali. Nah kebiasaan si Leona kalau kesana itu suka temenin dia dagang, mendoakan tempat usaha pacarnya Leona dan mengurapi dengan minyak urapan dari gereja agar usahanya lancar. Namanya usaha kan percaya nggak percaya ya, ada aja yang suka sirik, apalagi lokasi usaha mantannya si Leona ini tempatnya strategis dan ramai pembeli. Nah terus katanya singkat cerita si Leona itu pulang ke Jakarta untuk kembali bekerja. Nah saat di Jakarta Leona itu suka ngeluh kakinya tuh sakit terus kalau dibawa jalan gitu.
dan sampai akhirnya dia tuh pernah harus nyeret kaki dia saking sakitnya untuk jalan. Nah terus dia tuh cerita ke temen dia soal kakinya yang sakit itu, dan temennya bilang mungkin kurang olahraga aja kali, katanya kayak gitu. Dan akhirnya si Leona itu karena denger temennya ya mulai olahraga nih dia gitu. Nah terus setelah seiring dia lanjut olahraga, terasa agak sedikit enak katanya kayak gitu, tapi terkadang masih sakit juga. Nah terus mantan si Leona itu saat itu juga ngeluh kalau dia itu suka lemes mendadak dan suka males dagang, katanya kayak gitu. Padahal si Leona itu tahu kalau orangnya itu, si mantannya itu orangnya rajin gitu kalau urusan kerja gitu. Nah terus si Leona bilang dong gitu sama si mantannya kalau mungkin dia itu cuman kelelahan dan nyuruh untuk cepet tidur aja gitu. Nah terus ketika dia setelah dia visit, setelah dia ngunjungin mantannya lagi, dia itu ngerasain keluhan yang sama katanya. Terus dia tuh lemas mendadak, apalagi kalau udah di atas jam 12 siang katanya kayak gitu. Dia juga ngerasain mual, muntah, sampai tangannya sakit katanya. Wah, mual, muntah, tangannya sakit parah sih itu ya. Bener. Terus katanya si mantannya juga cerita nih kalau dia itu sering tidak jualan karena malas katanya gitu. Karena kebetulan si Leona ini punya tukang pijit langganan di Bali, dan si bapak itu bisa tahu kita sakit apa. Akhirnya dia bilang sama mantannya kalau dia tuh punya kontak bapak tukang pijat itu gitu. Sampai akhirnya si Leona itu ngontak si bapaknya dan minta dia untuk datang ke hotel tempat si Leona menginap, dan dia bilang oke, katanya kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang nih si bapak tukang pijitnya, katanya, "Mbak, tolong sediakan juga telur ayam kampung ya," katanya kayak gitu. Wah, tolong sediakan juga telur ayam kampung, katanya kayak gitu. Si Leona itu cerita nih sama mantannya, kok tumben dia minta disediain telur ayam kampung, biasanya enggak, katanya kayak gitu. Akhirnya si Leona pamit pulang deh dia duluan nih daripada mantannya untuk ke hotel, karena dia mau check out dan pindah hotel dari Nusa Dua ke Seminyak. Wah, ini disebutin tempatnya ya. Wah ya gitu. Terus akhirnya si Leona juga pesen nih sama si mantannya ini kalau jangan lupa untuk beli telur ayam kampung dan nyusul ke hotel dia yang baru, katanya kayak gitu. Nah singkat ceritanya Kak Vina, bapak tukang pijitnya itu datang dan si Leonanya ini dipijit duluan. Nah dia cerita nih Leonanya kalau ke tukang pijitnya kalau misal kaki dia itu udah lama sakit kayak ditusuk-tusuk gitu semenjak pulang dari Bali terakhir kali. Nah Leona juga sering dipijat nih sama bapak-bapak ini, dan biasanya memang agak sakit, tapi ini bener-bener gak kuat si Leona ini, padahal baru kita lapak kaki. Nah tapi udah teriak-teriak sakitan, apalagi dipijit sampai betis, sampai kayak pengen nangis banget. Terus bapak tukang pijitnya ini minta telur ayam kampung sama mantannya, dan dia bilang, "Mbak tahan ya, agak sakit." Nah terus itu bukan agak sakit lagi, tapi sakit banget katanya. Sampai Leona ini nangis, padahal telurnya cuma dilus di kakinya, dan saat sampai di punggung telurnya mendadak meledak guys. Nah si bapak tukang pijit tuh nyebut nama Tuhannya dan nengok ke si bapak. Nah pas si Leona ngeliat si bapak sibuk kumpulin jarum-jarum yang ada di telur, terus saya bingung kok bisa ada jarum di telur. Tapi saya lebih mikirin tentok saya bau amis. Jadi saya pilih untuk mandi dan si bapak gantian mijitin mantan saya. Nah terus saat Leona udah selesai mandi, dia lihat mantannya lagi dipijit tapi nggak terlalu sakit, dan si bapaknya juga minta telur. Si bapaknya juga melakukan hal yang sama nih guys ke mantannya, dan ngusap telur dari kaki ke punggung mantan saya, dan tidak ada ledakan seperti Leona. Tapi si bapak tiba-tiba pengen muntah. Dia bilang, "Ayo kita pecahin telurnya," dan saat dipecahkan itu telurnya bau busuk banget. Dan si bapak muntah di kamar mandi. Kemudian si bapak bertanya, "Mas, telurnya udah dicek kan sebelum beli, memang gak busuk?" Mantan saya bilang udah dicek dua-duanya. Si bapak bilang, "Mantan saya dikerjain orang yang gak suka usaha dia lancar dan ramai sehingga dibikin sakit, dan karena dan dia kena nih karena pacarnya si mantannya, dan mantannya pun diajarin doa yang harus dia baca tiap hari dan diminta taat ibadah untuk menangkal serangan berikutnya."
Nah, si bapak juga bilang saat saya kontak dia udah maksudnya saat si Leona udah ngontak bapaknya nih, dia udah merasa kayak ada hal yang nggak beres sehingga bapak tukang pijitnya itu minta disediain telur dan terbukti benar. Nah, Tapi kenapa kak? serem ya, maksudnya kalau misal sebagai orang yang benar-benar merasakan hal itu pasti kaget banget sih gitu Kak Dika, benar. gitu. Tiba-tiba nih lu mau dipijit doang, padahal dia cuma dipijit, tapi tiba-tiba kok sakit banget sampai keluar apa paku, terus apa namanya busuk gitu loh. Itu Nah, percaya nggak percaya kayak cuma ya namanya juga hidup kan, kita hidup di zaman yang kayak gini, masih ada aja orang yang kayak gitu guys. Jadi agak ngeri sebenarnya orang yang sirik kayak gitu deh. ini tetap harus ini sih gitu ya, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik lah gitu sama manusia ya kan, kita gak ada yang tahu teman-teman gitu. Yang kayak gitu tuh ya mau percaya atau nggak percaya ya mungkin ya ada tetap gitu. Coba kita baca lagi apa ya ceritanya ya. Cerita tumbal kayaknya bagus tuh kalau cerita kita masalah tumbal. Soalnya tumbal tuh sekarang banyak banget film-film horor juga dari tumbal kan gitu. Ini guys, kita baca dari sebentar ya. Kita baca apa nih Kak Kalpina? Boleh sih, gak apa sejarah aja nih. Nah, karena tadi kita lagi bahas tumbal ya, karena kayaknya tumbal seru gitu untuk dibahas, cuma kita nggak akan ngebahas tentang ceritanya nih, tapi kita akan ngomongin masalah sejarah. Kok bisa sih gitu sampai sekarang tuh ada aja manusia bisa dijadiin sebagai tumbal untuk pesugihan. Katanya kayak gini nih, ini dari Jazim Merveus, katanya kayak gitu ya. Katanya kayak gini, kalau sejarah lengkapnya dia nggak kurang tahu nih gitu. Namun jika berkaitan dengan bangsa jin, khususnya kalangan syaitan, iblis, mereka itu nggak pernah membantu secara sukarela. Pada tiap bantuan yang mereka berikan, mereka tuh selalu meminta tumbal. Bisa tumbal dari anak si itu orangnya ataupun saudaranya gitu. Bahkan mungkin orang yang nggak dikenal gitu. Terus kayak gini katanya ada 3 jenis tumbal teman-teman yang harus diwaspadai. Yang pertama, jenis tumbal yang pertama itu adalah mereka yang bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan dan menumbalkan istri atau anaknya. Misalnya pesugihan tuyul. Mereka yang melakukan pesugihan tuyul, maka si suami akan menumbalkan istrinya agar istrinya tiap selesai mendapatkan hasil, oh my god, harus menyusui si tuyul. Apa yang tuyul minum? Si tuyul itu bukan minum ASI layaknya bayi, tapi si tuyul akan meminum saripati darah yang ada di puting. Oh my god, serem banget. Lambat laun si wanita yang disusui akan kehabisan saripati dan tak nampak segar seperti manusia normal. Bahkan dari beberapa cerita ada segolongan tuyul yang memiliki gigi yang tajam, di mana setiap ia menyusui itu selalu menyakiti payudara si wanita. Yang sampai akhirnya mau tak mau ya harus mau gitu. Sakit harus ditahan, semua demi uang. Wow, gitu. Nah, terus yang kedua, mereka itu ada yang bersekutu dengan syaiton untuk mendapatkan kekayaan dan menumbalkan orang di sekitar, guys. Nah, bagi kalian yang main ke rumah orang asing, bahkan kerabat, sebaiknya harus hati-hati kalau dikasih makanan. Karena dulu katanya si penceritanya itu pribadi pernah hampir dijadikan tumbal pesugihan kera putih. Katanya mirip seperti Hanuman, tinggi besar seperti gorila, dan esok paginya ketika akan pulang, saat dia disuguhi makanan, sebelum dia pulang katanya ngerasain sakit nih perut dan pengen ke WC. Nah, pas lagi asik nongkrong di WC, dia ngeliat jelas nih terang ya agak gelap lah, katanya ngeliat sosok kera. Nah, si orangnya ini terpaku katanya menatap, dan si kera melotot menatap dia seolah-olah ingin memakannya. Dan si orang ini diem aja, nggak ceritain ke teman-teman atas apa yang dialaminya. Tapi beberapa hari setelahnya dia cerita, aku ini cerita ternyata dia itu target menjadi tumbal. Syukur itu nggak terjadi. Katanya selain dia banyak nih orang yang dijadiin tumbal baik oleh kerabat ataupun orang yang baru kenal. Makanya pesan dia, hati-hati nih kak, kalau misalnya ada orang yang ngasih makanan kayak kemarin nih ceritanya,
tentang tetangganya si nenek yang nggak suka terus dikirimin makanan dan makanannya itu terlihat aneh. Nah terus yang ketiga, jenis tumbal yang ketiga itu yang terakhir nih, mereka yang bersekutu dengan setan untuk mendapatkan kekayaan dan menumbalkan orang di jalan. Ada sejenis tumbal yang memang dikhususkan dipasang di jalan raya teman-teman. Misal segepok uang diletakkan di jalan raya gitu aja gitu. Nah biasanya tuh uang itu telah diritualkan. Misal siapa penemunya dalam 7 hari ia akan ditargetkan menjadi tumbal. Wow, serem banget. Katanya ada cara untuk mengakal, tapi ada cara nih untuk mengakali tumbal ini. Katanya jika kalian teman-teman nih, jadi jika teman-teman ada pernah di keadaan seperti ini, maka dia saranin kalau untuk pergi ke orang pintar terdekat dan tanyakan status uang tersebut. Jika memang itu uang tumbal, minta dileburkan ikatan tumbalnya. Dengan demikian, teman-teman bisa mencicipi uang tersebut tanpa terkena risiko sedikit pun. Ya intinya teman-teman, kalau ada uang di jalan itu bukan hak kalian, gak usah diambil gitu. Iya. Meskipun itu bukan tumbal, tapi itu bukan hak kalian. Gitu. Ya mungkin sesi live kita kayaknya udah cukup sampai pertumbalan ini deh Kak Vina. Jadi guys, cerita horornya bakal kita lanjut nanti. Jadi tetap terus pantengin TikTok dan Instagram kita karena kita akan update informasi selanjutnya. Betul. Nah, kita nanti bakal balik lagi nih di Horror Time Live-nya. Jadi jangan lupa buat follow TikTok kita dan nyalain notifikasinya, oke? Aku Andika. Aku Vina. Dadah. Selamat malam Sabtu, guys.